A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang manfaat biar kita semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, kita akan sampaikan apa manfaatnya, kenapa harus baca, dan apa efeknya kalau kita nggak baca Al-Quran. Jadi gini Bu, yang kita kejar dalam hidup kita ini adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Kita tahu bahwa ketenangan hidup tidak dicari dengan uang. Uang bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi tidak bisa mendatangkan ketenangan. Kalau ibu lagi resah, ibu jalan-jalan ke luar negeri atau ke Bukit Tinggi atau ke Padang, ibu bahagia. Tapi nyampe rumah, kalau nggak berkah, ibu risau lagi. Maka ketenangan itu diberi dengan keberkahan. Nah, keberkahan itu didapat salah satunya dengan membaca Al-Quran. Maka kita akan jelaskan. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, membaca Al-Quran itu hukumnya beda-beda. Yang pertama, membaca Al-Quran sampai bisa, ini bagi yang tidak bisa baca Quran, membaca Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi bagi ibu-ibu yang nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa, maka berdosa. Nggak boleh, harus bisa baca Quran yang Arabnya. Ustazah, kalau kami baca Latinnya aja boleh nggak? Nggak boleh. Harus bisa baca Arabnya. Jadi kalau ada Quran Latin, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi baca Quran itu mesti sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Al-Qurannya, maka membacanya jadi sunnah, nggak wajib lagi. Lihat, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Kalau udah bisa maka hukumnya sunnah. Jadi belajarnya sampai bisa hukumnya wajib. Tapi kalau sudah bisa hukumnya sunnah. Sampai sini paham? Dan mengetahui arti dari bacaan Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi tak semua orang harus ngerti arti bacaan Quran. Cukup 1-2 orang yang ngerti, yang lain tidak ngerti, dia nggak kena dosa. Oke? Paham? Nah, kemudian yang kedua, apa sih manfaat kalau kita baca Al-Quran? Ada dalil yang mengatakan begini. Madijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah, wa yaslunahu kitabahu, mereka membawa kitabullah. Jadi kalau ada orang kumpul, dia megang kitab Allah,
wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mentadaruskannya. Salah bacaan A, B mengingatkan. Salah bacaan B, C mengingatkan. Apa yang dia dapat? Illa alaihimus sakinah, maka hatinya akan menjadi tenang. Orang yang baca Quran hatinya akan tenang. Jadi kalau ada ibu suka merisau-risau pening kepala, bacalah Quran supaya hati tenang. Yang kedua, wa yasitahur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang rajin baca Quran. Rahmat di sini bisa rahmat dunia dan rahmat akhirat. Apa itu rahmat dunia? Rahmat dunia adalah kita baca Quran, dengan kita baca Quran itu maka lapanglah rezeki kita. Itu rahmat dunia. Kita baca Quran, dengan baca Quran itu suami kita yang tadinya tak soleh, soleh dia. Itu rahmat dunia. Dan rahmat akhirat bisa kita dapatkan kalau kita sudah tiada. Oke? Yang pertama, hati itu menjadi tenang. Yang kedua, kalau baca Quran kita akan dapatkan rahmat. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Yang ketiga, kalau kita baca Quran, yang ketiga adalah wa haqqahul malaikah. Kita akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Jadi orang-orang yang baca Quran dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat? Malaikat akan mendoakannya. Apa kata malaikat? Allahumma rahamhum, ya Allah cintailah dia ya Allah. Itu kata malaikat. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubatnya ya Allah. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan diberi keberkahan, kemudian selanjutnya ditenangkan hati kita, ya, kemudian dikelilingi oleh malaikat Allah, dan selanjutnya wa dzakarallahu man indahum, Allah akan menyebut-nyebutkan, Allah akan membangga-banggakan orang yang belajar Quran di hadapan para malaikat Allah. Hei fulan, itu ada hambaku lagi baca Quran. Hei fulan, itu ada hambaku lagi baca Quran. Jadi Allah itu akan menyebut-nyebutkan dan membanggakan orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat Allah. Apa tadi? Pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, rahmat Allah tuh turun. Yang ketiga, malaikat akan membanggakan, kemudian dikelilingi oleh malaikat Allah. Makanya Al-Quran itu Bu, 23 tahun turunnya Bu. 13 tahun di Mekah namanya surat Makiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Selama Al-Quran itu turun, Rasulullah kesulitan. Kadang-kadang Al-Quran itu turun, langit seakan-akan terbelah dua. Kadang-kadang Al-Quran itu turun kayak suara gerincingan lonceng. Kadang-kadang Al-Quran itu turun seakan-akan Jibril tuh ngomong dari belakang langit. Jadi setiap Rasulullah menerima wahyu itu Rasulullah susah Bu. Kadang-kadang Rasulullah ketakutan. Bahkan ada yang wahyu itu turun saat Rasul sedang sholat. Bayangkan Rasulullah sholat di masjid namanya Masjid Qiblatain. Kalau ibu pergi umroh, ibu akan ketemu dengan namanya Masjid Qiblatain. Adalah masjid dua kiblat. Rasulullah sholat di masjid itu, sholat asar. 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. 2 rakaat langsung turun wahyu. Jadi kan sholat asar itu 4 rakaat. 2 rakaat pertama Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu turun wahyu, apa bunyinya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lalu kemudian Rasulullah menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat pertama Rasulullah menghadap ke Aqsa, 2 rakaat kedua Rasulullah menghadap ke Haram. Bayangkan lagi sholat turun wahyu. Bayangkan bingungnya Rasulullah. Luar biasa.
Ya, jadi ibu-ibu rajinlah baca Quran karena Quran itu turun Rasulullah susah payah mencarinya untuk kita. Tadi kita udah paham keutamaan membaca Quran. Sekarang kita pahami berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita baca Quran. Kita mulai. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an harfan." Siapa yang membaca Quran satu huruf, oke? Falahu hasanatun, maka dia akan dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? Berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? Berapa huruf? 3. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Ya. Berarti 30. Oke, sekarang jumlah juz dalam Quran berapa? Nah, 30. Jumlah juz dalam Quran 30. Oke, jumlah surat dalam Quran? Surat. 114 surat. Jumlah ayat 6.666 ayat. Jumlah kata enggak tahu. Misalnya inna sholata tanha, inna satu kata, sholah dua kata, tanha tiga kata. Inna sholata tanha tiga kata. Jumlah kata dalam Quran berapa? 77.429 kata. 77429. 77429. Oke, jumlah huruf dalam Quran berapa? Nggak ingat? Nggak tahu? Jumlah huruf dalam Al-Quran berjumlah 323.000 huruf. 323.000. 323.000 huruf. 323.000 huruf. 323.000. Coba jumlah juz berapa tadi? 30. Jumlah surat 114. Jumlah ayat 6.666 ayat. Jumlah kata 77.429 kata. Jumlah huruf 323.000 huruf. Coba lihat hadis yang tadi. Satu huruf tadi pahalanya berapa? 10. Maka 323.000 kali 10 berapa? 3.230.000 pahala yang ibu dapatkan kalau ibu baca Quran dari awal sampai akhir. Tapi sampai tamat. Sampai tamat. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara mengkhatamkan Quran itu. Ibu-ibu, sebelum baca Quran, ibu tentukan dulu ibu pengen khatam berapa lama. Misalnya, katakan ibu pengen khatam dalam 1 bulan. Kalau ibu pengen khatam Quran dalam 1 bulan, maka caranya adalah baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti kalau setiap habis sholat 2 lembar, berarti 1 hari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Satu bulan hatam. Kalau baca 2 lembar setiap habis sholat.
Misalnya zuhur ibu nggak baca, ibu gantilah ke asar. Ibu asar nggak baca, ibu gantilah ke maghrib. Tapi kalau ibu pengen khatam dalam 4 bulan misalnya, kalau pengen khatam Quran dalam 4 bulan, ibu baca 2 lembar setiap hari. Pokoknya jangan putus. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar selama 4 bulan. Maka 4 bulan khatam. Oh, saya enggak mau saja. Saya enggak mau 1 bulan. Kalau 1 bulan berapa tadi? 2 lembar setiap habis sholat. Kalau 4 bulan? 2 lembar sehari. Tapi saya enggak mau saja. Saya karena ada orang tua yang meninggal, saya pengen 10 hari khatam. Bisa? Bisa. Kalau pengen khatam dalam 10 hari, baca 2 lembar sebelum baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar sebelum subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Maka kalau 3 lembar sebelum dan setelah sholat, maka satu hari berarti 30 lembar. 30 lembar itu 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Kok tercengang-cengang? Ya. Oke? Nggak bisa 10 hari Ustazah. Ya udah, hatamkan dalam 1 tahun. Kalau mau hatam 1 tahun, 1 ayat setiap habis sholat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Iya kan? Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Atau Shadaqallahul Azim, gitu kan? Maka 1 lembar setiap hari, setiap habis sholat, 1 tahun hatam. Nggak apa-apa lah daripada sampai 10 tahun nggak hatam-hatam. Iya juga. Saya nggak bisa 1 ayat setiap habis sholat. Kadang-kadang zuhur saya di luar, sore saya di luar. Gini aja Bu, 1 hari 5 ayat aja. Kan sama aja ujung-ujungnya. 1 ayat setiap habis sholat sama dengan 1 hari 5 ayat. Ibu cari waktu di mana ibu baca 5 ayat. Entah habis maghrib menjelang isya kek, entah habis subuh kek, entah jam 12 siang kek, ibu baca aja 5 ayat setiap hari, maka 1 tahun hatam. Nggak bisa 5 ayat sekali baca sekali duduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah coba, jadi baca Quran ini, innallaha yuhibbul amal qalil bal istimrar. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Jadi cara baca Quran itu mulai dengan hal yang sedikit, yang kecil. Jangan sampai ibu-ibu mulai dengan hal besar. Ya, cara pertama adalah lakukan yang sedikit saja dulu. Cara kedua, ciptakan waktunya. Kapan ibu mau baca Quran itu, ibu ciptakan waktunya. Misalnya setiap habis subuh saya harus baca Quran. Lakukan terus, jangan putus. Mau ibu pulang kampung, baca di kampung. Mau di bis, baca dalam bis. Jangan putus. Atau misalnya ibu komitmen baca Quran setiap mau tidur, terus. Jangan putus. Karena kalau putus nanti ibu nggak konsisten. Bagaimana cara membentuk istiqomah? Lakukan 40 hari terus. Makanya apapun yang mau kita lakukan, usahakan lakukan 40 hari. Dan ciptakan waktu.
Kalau waktunya tidak tercipta, maka dia tidak akan bekerja. Pernah nggak ibu dibelikan anak vitamin, lalu ibu nggak minum-minum vitamin itu, terletak aja dia. Vitamin dah mahal-mahal diberikan anak. Pernah? Nah itu berarti tidak diciptakan waktunya. Ibu tidak menentukan waktunya. Kapan kita mau baca? Cari waktu yang membuat kita tidak ngantuk baca Quran. Habis subuh ngantuk, bisa jadi habis zuhur tidak. Habis zuhur ngantuk, coba habis asar. Habis asar ngantuk, coba mau tidur. Ngantuk juga antah lalai. Ya, cari waktu di mana ibu bisa baca Quran, walaupun cuman sedikit saja. Tidak apa-apa. 5 ayat 1 tahun hatam. Itu jamnya lambat betul ya? Lambat, tidak jalan-jalan. Oke, saya kira sama. Lambat bu, lambat banget itu. Terlalu lambat. Oke, selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi ciptakan waktu untuk baca Quran. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sedikit lagi. Boleh nggak saya baca Quran itu masih terbata-bata? Nah, ada dalil yang bunyinya begini. Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Jadi kalau dia mantap baca Quran, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya. Jadi dia baca Quran tapi dia terbata-bata. Satu huruf pahalanya 10. Terbata-bata lebih banyak pahalanya. Alladzi ala 90, ya kan? Kalau tak terbata-bata alladzina hum dah. Tapi kalau terbata-bata alladzi, ulanglah balik. Alladzi halah berapa tu mak, ya kan? Nah, itu ya. Kalau terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Jadi kalau seandainya dia lancar membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Tapi kalau terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Bayangkan susah baca Quran dapat pahala. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tekalok pulok. Susah ibu baca Quran, itu ibu dapat pahala. Namanya pahala sunnah. Makanya Quran itu ditengok aja dapat pahala, dibaca dapat pahala. Maka pada akhirnya faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Oke? Saya sudah sampaikan banyak. Pertama, manfaat baca Quran. Dicintai Allah, dikelilingi malaikat, dan dijadikan hati yang tenang. Kita simpulkan. Yang kedua, 1 huruf Quran pahalanya sama dengan 10. Jumlah juz dalam Al-Quran 30 juz. Jumlah surat 114. Jumlah ayat 6.666. Jumlah kata 77.429. Jumlah huruf 323.000 huruf. Kali 10, nah itulah pahala yang kita dapatkan kalau ibu baca Al-Quran. Dan ingat, siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Tapi kalau terbata-bata, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Kalau mau hatam dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat. Kalau mau hatam dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap hari. Kalau mau hatam dalam 1 bulan, 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Kalau mau hatam dalam 1 tahun, baca 1 ayat setiap habis sholat atau 5 ayat sehari, itu 1 tahun hatam. Ya, namun pada akhirnya faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Oke, jadi coba rasakan nanti, karena sudah ada penelitian.
dikumpulkan orang-orang yang jarang baca Quran, lalu dikumpulkan orang-orang yang rajin baca Quran. Itu orang-orang yang jarang baca Quran, adrenalinnya tidak stabil. Jauh lebih stabil adrenalin orang yang rajin baca Quran. Dia tak cepat marah, ujung-ujungnya rumah tangganya sakinah, dia jauh lebih tenang. Oke? Nah, demikian dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan dalam di luar tema silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Udah 35 menit kita berbicara. Silahkan. Ya. Ya, udah meninggal? Kalau baca Quran untuk orang meninggal kita bisa doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suami saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Gitu. Boleh sebutkan juga doa kita. Boleh. Atau sehatkan anak saya, ya, lapanglah kuburannya. Itu bisa. Oke, ada lagi? Atau bisa Yasin. Kirimkan Yasin, ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini sehatlah lapanglah kuburan suami saya, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Boleh. Dan kalau untuk baca Quran boleh pahalanya untuk banyak orang. Sebutkan nama banyak orang meninggal boleh. Tapi kalau kurban, badal haji, badal umroh cuman boleh satu nama, satu orang. Ya, setiap kita baca kita berdoa sebelumnya, betul dong. Kita mau baca Quran, saat baca Quran tuh kita niatkan. Ada lagi? Cukup? Allah alam bisawab. Ala hazihi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يسر علينا امورنا ولا تعسر علينا امورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا الى ارواح ابائنا والى ارواح امهاتنا والى ارواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مردا من هبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.